Hai semuanya, semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Seorang pria parubaya menghampiri kedatangan Michael dan Jonathan. Ia memiliki fitur wajah yang dingin dan tubuh yang tinggi besar. Lelaki itu segera menghamburkan tubuhnya ke dalam pelukan Jonathan. "Sean, anakku, akhirnya aku bisa menemukan dirimu. Kini ibumu bisa beristirahat dengan tenang." Jonathan masih belum terbiasa dengan pelukan dari ayahnya, meski begitu ada perasaan hangat yang menyentuh hatinya. Secara refleks ia membalas pelukan itu dengan meletakkan tangannya di punggung ayahnya. Mata Michael berkabut melihat pertemuan emosional kakak dan keponakannya. Jonathan memiliki semua kemiripan ayahnya dan hanya mata indah ibunya yang ada pada dirinya. "Bodohnya aku. Seharusnya sejak awal aku bisa mengenali bahwa dia adalah Sean kecilku," keluh Michael. 5 tahun kemudian, Jonathan kembali sebagai Sean. Ia tak hanya pemimpin rahasia mafia Black Dragon tapi juga pemimpin Valley Corp yang memiliki tambang emas di Afrika dan usaha hiburan. La duduk di kursi belakang salah satu mobil Rolls-Royce edisi terbatas, menatap sebuah rumah di lingkungan elit Greenwood City. Tak lama kemudian seorang wanita anggun keluar dari rumah itu, mengantarkan suaminya kerja dengan sebuah kecupan hangat di keningnya. Sean melengkungkan senyum tipis dengan wajah yang sedingin gunung es. Di tangannya ia memegang semua kertas berisikan informasi Catherine He dan keluarganya. Gadis yang ia lihat pagi ini masih tetap cantik dan elegan, sama seperti 5 tahun lalu. "Apakah kamu masih mencintai dia?" Suara Abel di kursi kemudi mengalihkan pandangan Sean dari menatap Catherine di seberang jalan. "Tidak, itu bagus. Cinta hanya akan menjadi penghalang tujuan balas dendammu." Abel adalah mantan pasukan khusus yang dulu selalu menemani Michael sejak Sean kembali. Kini ia ditugaskan untuk menjadi pengawal pribadi Sean. Kembali ke kantor cabang, titah Sean. Sebelum kembali ke kota Greenwood, Michael sudah membangun kantor cabang setinggi 40 lantai. Ia juga akan membangun bisnis perhotelan di kawasan pantai barat. Semua bisnis yang ada di kota ini ditangani oleh Ashton, anak dari pamannya Michael yang menjabat sebagai wakil presiden Valley Corp. Sementara Sean masih ingin bersembunyi sebagai sosok misterius di belakang layar. "Kakak," Ashton segera menghentikan kerjanya dan memberi isyarat sekretaris pribadinya untuk pergi. "Kakak datang lebih awal. Aku bisa membuat pesta penyambutan untukmu jika kakak memberitahu sebelumnya." "Kau tahu aku benci pesta. Tapi gadis-gadis di sini cantik. Semua sama," Ashton cemberut. Sean masih sedingin gunung es. Sean tidak diberkahi dengan kehangatan sedikit saja pada dirinya. Hanya saja lelaki ini diberkahi oleh wajah tampan dan tubuh yang indah. Semua yang ketampanan yang dimiliki wajah Sean selalu membuat Ashton iri. Beberapa tahun terakhir Sean mempertahankan gaya rambut man bun, memanjangkan rambut hingga leher dan akan selalu mengunci bagian atas rambutnya. Ia juga menumbuhkan brewok di wajahnya, membuat pria dingin ini terlihat tampan dengan aura kuat yang mendominasi. Apakah tumpukan dokumen itu adalah proposal dari berbagai perusahaan desain interior? "Benar. Kami sudah memilih 10 besar. Presentasi akhirnya akan diadakan 2 hari lagi. Kakak perlu datang untuk melihatnya." "Tentu." Sean pergi begitu saja menuju hotel tempat ia tinggal sementara. Ia mandi terlebih dulu sebelum menuju klub malam yang berada tepat di seberang hotel. Malam sudah larut saat ia selesai menenggak bir dan menuju kamar mandi. "Apakah kamu sudah memberinya obat itu?" Suara percakapan antara pria dan wanita di lorong menuju kamar mandi menghentikan langkah Sean. Ia menajamkan telinganya untuk mendengarkan transaksi gelap yang sedang dua orang itu lakukan. "Setelah ini dia pasti akan sangat memuaskanmu. Reaksi obat itu akan segera terasa. Cepat bawa dia ke hotel dan jangan lupa mengirim foto kemesraan kalian padaku." Suara wanita itu penuh kepuasan saat mengatakan kalimat itu pada lelaki yang tampak cabul di depannya. Sean menghela nafas. Meski ia memiliki gambaran jelas tentang apa yang mereka rencanakan, tapi satu A sangat lelah untuk ikut campur urusan orang lain. Sean memilih kembali ke hotel yang berada tepat di sebelah. Di dalam lift ia melihat seorang wanita yang tampak setengah mabuk dengan badan terhuyung sedang dipapah oleh pria yang sempat ia lihat di lorong kamar kecil tadi. Sean tidak bisa melihat jelas wanita dalam pelukan pria itu.
Wajahnya tertutup oleh rambut hitam yang menjuntai. Ini bukan urusanku. Gadis itu cukup bodoh sehingga berhasil dijebak. Batin Sean. Meski begitu ia merasa bahwa hatinya berkata lain dari logika yang ia pikirkan. Tidak. Ini sama saja seperti pemerkosaan. Sean segera menarik lengan gadis itu dan menariknya ke pelukannya. Apa yang kamu lakukan? Pria asing di depan Sean meradang. Sementara Abel yang tak mengerti pada perubahan situasi masih merasa aneh dengan sikap Sean yang tiba-tiba merebut wanita lain di dalam lift. Apa kamu mabuk? Tanya Abel memastikan. Tidak, aku harus menyelamatkan gadis ini. Kau urusi pria itu. Gadis di dalam pelukan Sean menggeliat. Wajah yang sedari tadi tertutup rambut hitam panjangnya kini mendongak dan menatap Sean dengan mata lebar yang indah. Ia tersenyum polos ke arah Sean sambil mengencangkan kedua tangannya memeluk Sean dengan erat. Saat Sean melihat wajah itu, jantungnya seperti berhenti berdetak, darah yang mengalir di tubuhnya seolah membeku di tempat. Wajah anggun gadis ini, hidungnya yang menjulang tinggi dan bibir merah keri gadis ini sama persis dengan milik Anne. Bahkan tiap jengkal dari bagian tubuh ini serupa dengan Anne. Anne, apa ini kamu? Tanya Sean dengan tubuh gemetar. Apakah Anne hidup kembali? Tidak, mungkin Anne tidak pernah mati sebelumnya. Batin Sean, gadis itu tersenyum nakal ke arah Sean dalam keadaan pengaruh obat. Kemarin lembutnya terus menyentuh dan meraba dada kencang Sean. Aku bukan Anne, tapi Lucy. Kamu pria tertampan yang pernah aku temui. Bahkan meski ada bekas luka di wajahmu. Lucy yang dalam pengaruh obat, terus membelai pipi Sean. Sentuhan itu menyengat hati Sean hingga membuat ia menelan ludah. Dia mencoba sekuat tenaga untuk tetap tak bergeming. Meski pipi merah jambu gadis di depannya terus membuat ia terpikat. Pintu lift terbuka. Sean membawa Anne ke kamar hotelnya sementara pria brengsek yang menjebak gadis ini sudah dalam pengamanan Abel. Di dalam kamar Lucy terus bersikap agresif. Sementara Sean hanya berdiri dalam diam menatap tiap jengkal tubuh gadis yang sangat mirip dengan Anne. Ia merogoh tas gadis itu dan mengeluarkan kartu identitas dari dompetnya. Sean terkesiap saat mendapati gadis ini bernama Lucy dengan usia 2 tahun lebih muda daripada Anne. Dia bukan Anne. Abel, tolong bantu aku mencari informasi tentang gadis ini. Aku akan mengirim foto kartu identitasnya padamu. Setelah Sean menaruh ponselnya ia terkejut dengan perubahan suasana. Gadis cantik itu kini menanggalkan gaunnya. Ia berjalan mendekati Sean dengan tatapan yang lapar. Tolong, sadarkan dirimu. Kamu akan menyesal jika terbangun pada esok hari. Sean terus berjalan mundur hingga sekarang sudah terpojok di dinding kaca hotel. Meski begitu ia tak ingin menatap tubuh gadis ini. Ia merasa bahwa anehnya tak pantas mendapatkan tatapan kotor darinya. Aku sangat kepanasan dan tersiksa. Apakah kamu tidak mau membantuku? Sean menelan ludahnya. Ia merasa sangat frustrasi. Tubuhnya memanas saat gadis itu terus menekan dirinya dan merayapi dada bidangnya. Ini tidak bisa. Ayo ikut aku. Aku menyelamatkan dirimu bukan untuk jadi predator selanjutnya. Sean meraih pergelangan tangan gadis itu. Ia menuju kamar mandi lalu mendorong tubuhnya ke dalam sementara Sean berjaga di depan pintu kamar mandi dan memegang dengan erat kenop pintunya. Mandilah air dingin. Itu mungkin bisa meringankan sedikit rasa panas dalam tubuhmu. Untuk beberapa saat Sean bisa merasakan usaha gadis itu untuk keluar dengan menekan kenop pintu. Tapi Sean tak menyerah. Dia takut goyah jika gadis itu kembali melemparkan diri padanya. Setelah 15 menit perjuangan, Sean bisa mendengar suara shower mandi dinyalakan. Sean akhirnya menarik nafas lega. Dini hari Abel mengetuk pintu kamar Sean. Ia membawa banyak dokumen tentang Lucy. Sean duduk di kursi dengan sandaran tinggi menghadap jendela kaca besar untuk membolak-balikan semua dokumen yang berisi data Lucy. Lucy adalah anak tunggal dari pasangan Johnson dan Diana. Ia berusia 25 tahun. Lebih muda 2 tahun dari Anne. 4 tahun lalu terjadi kecelakaan berat yang membuat Lucy harus melakukan operasi wajah. Sejak saat itu wajah Lucy berubah menjadi seperti wajah Anne. Jadi dia bukan Anne. Gumam Sean. Hati Sean terasa begitu sakit setelah mengira bahwa Anne-nya mungkin masih hidup. Lucy baru saja terbangun dan terkejut saat mendapati dirinya tanpa busana di dalam kamar mandi. Kepalanya terasa pusing dan ia mencoba untuk mengingat semua kejadian yang ia alami semalam.
Potongan ingatan itu mulai tersambung dan saat ia menyadari bahwa dirinya telah merayu pria asing, wajahnya muka memerah seperti pantat babun. Sial. Siapa yang berani menjebakku? Lucy mengepalkan tinjunya. Jika saja ia tidak bertemu dengan pria asing yang telah membantunya tanpa memanfaatkan kesempatan pada dirinya yang tengah terbius, Lucy akan berakhir dengan hancur pagi ini. Lucy meraih handuk kecil yang berada di kamar mandi. Perlahan ia membuka pintu untuk mencari bajunya yang tercecer di tempat tidur. Siluet seorang pria tengah duduk di kursi dengan sandaran tinggi membuat ia terkejut. Kenapa pria itu masih di sini? Lucy merasa frustrasi karena ia hanya mengenakan handuk kecil yang tidak menutupi semua tubuhnya. Apa kamu sudah bangun? Ambillah baju di meja sebelah pintu kamar mandi. Bajumu semalam sudah tidak bisa dikenakan lagi. Lucy melirik meja di sebelah pintu kamar mandi. Ada baju yang terlipat rapi di atasnya. Ia mengambilnya dan kembali ke kamar mandi untuk ganti baju. Terima kasih sudah membantuku, kata Lucy saat ia selesai berganti pakaian. Sean berdiri dari tempat duduknya. Ia menatap Lucy dengan saksama. Bahkan ukuran bajunya pun sama dengan aneh. Tapi Sean merasakan sakit di hatinya saat wanita di depannya hanya menunjukkan ekspresi datar di depan dirinya. Tampaknya jelas dari wajah Lucy bahwa Sean adalah pria yang baru saja ia temui. Sean tahu Lucy bukan aneh. Tapi entah kenapa ada harapan kecil di hatinya bahwa gadis ini adalah aneh. Perhatikan dengan siapa kamu bergaul. Kamu boleh pulang sekarang, kata Sean dengan wajah yang dingin. Lucy menatap kosong pada pria di depannya. Pria tinggi besar yang tampan dengan luka di wajahnya. Luka itu bahkan tidak mengurangi ketampanan pria ini. Meski ia terlihat seperti pria dengan wajah kriminal, tapi semalam membuktikan bahwa pria di depan sekarang adalah lelaki terhormat. Adakah sesuatu yang bisa kuberikan untuk membalas kebaikanmu? Tanya Lucy dengan hati-hati. Hiduplah dengan baik dan bertemanlah dengan orang yang baik. Setelah mengatakan itu Sean membukakan pintu kamar hotelnya. Pesan itu adalah ketulusan dari dalam hati Sean. Lah ingin gadis yang memiliki wajah aneh di depannya bisa memiliki kehidupan yang jauh lebih baik daripada aneh. Lucy keluar dari kamar hotel dengan perasaan yang rumit di hatinya. Jantungnya berdebar untuk alasan yang tak ia ketahui. Kenapa hatiku berdebar? Batin Lucy. Ia kemudian menepuk dahinya sendiri. Ah, mungkin ini hanya karena rasa terima kasih pada pria baik yang sudah menolongku tadi. Lucy kembali melangkah pergi setelah tertegun sejenak di depan kamar hotel. Ia sudah terlambat untuk berangkat kerja. Setelah kepergian Lucy, Sean menuju kamar sebelahnya. Pria yang tengah menjebak aneh bersama seorang wanita muda yang menjadi otak kejahatan tengah berlutut di depan Sean begitu pria itu masuk. Kami salah. Mohon ampuni kami. Rebecca tahu bahwa pria di depannya bukan orang sembarangan. Ia memiliki wajah seperti ketua gangster yang tak bisa diremehkan. Bahkan ia memiliki anak buah yang berhasil menangkap mereka. Kenapa kamu menjebak gadis itu? Tanya Sean dengan mencengkeram dagu Rebecca. Wajahnya dingin dan penuh emosi. Ia menahan keinginan untuk membunuh wanita di depannya. Dia sudah merebut perhatian pria yang aku sukai di kantor. Aku hanya ingin memberi dia pelajaran. Atau minta maaf dan berjanji tak akan menyentuh Lucy lagi. Benar. Wanita ini sudah membujukku untuk melakukan apa yang ingin ia rencanakan. Aku bahkan tidak mengenal Lucy. Kaki panjang Sean segera menendang perut pria itu hingga membuatnya tersungkur dan meringkuk kesakitan. Kamu tidak mengenalnya tapi berani menyentuhnya. Apakah kamu ingin kehilangan tanganmu? Pria itu segera berlutut di depan Sean. Tolong ampuni aku. Pintanya dengan meraih pergelangan kaki Sean. Enyah. Sean menendang pria itu kembali. Sean menyapu pandangan tajam ke arah dua orang yang terlihat begitu putus asa. Karena kalian sudah merencanakan hal buruk semalam. Aku ingin kalian juga merasakan bagaimana rasanya senjata makan tuan. Dua anak buah Sean segera maju dan memberikan dua orang itu air minum yang sudah diberi obat bius. Setelah itu Sean keluar dari kamar hotel dan memastikan dua anak buahnya berjaga di luar. Tidak, tolong jangan lakukan ini padaku, pekik Rebecca. Dia tidak ingin harga dirinya dihancurkan oleh pria asing yang jelek dan bahkan tidak memenuhi syarat. Ia gemetar ketakutan tapi tak lama kemudian efek obat mulai merasuki tubuh mereka. Terima kasih sudah mengikuti channel Wan dan Putra Orsia. Jangan lupa subscribe, like, and share.
Tunggu episode selanjutnya. Salam silaturahim.